Setelah ini saya bacakan referensinya bahwasanya asar dari Imam Malik yang digunakan untuk menolak adanya bid'ah hasanah itu adalah asar yang lemah sekali. Dan faktanya Imam Malik mengamalkan bid'ah hasanah. Kalau Anda memaksakan ini sahih dari Imam Malik, berarti Anda menuduh Imam Malik ini tidak konsisten. Lain di mulut, lain di perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin wa fi kulli umurin. Amin Allahumma amin. Sering kita mendengar ustadz-ustadz salafi wahabi itu ketika kita bawakan dalil tahlilan hari pertama sampai hari ketujuh berupa asar dari Tawus, mereka berkuar-kuar kalau itu dhaif ya. Kemudian kalau kita membawakan tentang Imam Syafi'i bertabaruk kepada kuburannya Abu Hanifah, mereka lagi-lagi gencar sekali mengatakan dhaif. Syekh Albani itu gencar sekali menelisik betul-betul siapa orang-orang yang meriwayatkan. Lalu ketika menemukan satu yang diperselisihkan oleh ulama atau ada yang mengatakan tidak sikoh, langsung ditolak. Ini tidak sahih. Begitu. Tetapi di sisi lain, mereka ini membenarkan bahkan mengkuar-kuarkan satu makalah yang dinisbatkan kepada Imam Malik karena kebetulan isinya itu menolak adanya bid'ah hasanah ya. Yaitu manib tada bid'atan yaraha hasanatan ya. Padahal yang ini enggak ada sanadnya, bukan lagi dhaif, enggak ada sanadnya. Yang menukil hanya satu orang, yaitu Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Tidak pernah lagi narasi seperti ini ditukil dalam kitab apapun, kecuali memang yang menyalin dari Asy-Syatibi itu. Tidak pernah ada. Yang ada, yang lebih populer, yang ada dalam kitab Al-Ihkam karya Ibnu Hazm adalah man ahdasa fi hadhil ummati syai'an lam yakun alaihi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khana ar-risalah. Barang siapa dari kaum ini atau dari umat ini yang melakukan hal yang baru ya, yang tidak pernah ada salaf melakukan hal tersebut, maka berarti dia menuduh bahwa Rasulullah itu sudah menyembunyikan risalahnya. Artinya ada satu ajaran yang tidak disampaikan oleh Rasulullah ya. Padahal kalau kita berprinsip jangan ada dusta di antara kita, asar itu salah satu jalurnya, yaitu jalur keduanya ya, itu dari Imam Malik, kemudian Ibnu Al-Majashun. Nah, dari Ibnu Al-Majashun ini ada orang namanya Abdul Malik bin Habib Al-Qurtubi. Orang ini dicap sebagai tidak sikoh oleh hampir semua ulama. Bahkan orang-orang atau ulama-ulama yang di masanya ittahamu annahu kadhibun, dianggap pendusta. Sohafiyun, belajar sendiri. Bahkan Ibnu Hazm sendiri mengatakan bahwa riwayat-riwayat orang ini sakitoh, jatuh, mutrohah, terbuang, tidak dipakai. Ibnu Hazm sampai mencontohkan hadis yang diriwayatkan oleh orang ini ditolak karena hadisnya aneh. Yaitu kalau ada orang menghajikan itu hanya anaknya yang boleh menghajikan orang tuanya, tidak boleh orang lain. Nanti kita bacakan ya. Ini saya kasih gambaran dulu. Bahkan yang paling sering ulama mengatakan tentang Ibnu Habib ini, la yumayyizu bainas sahih was sakim, tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang cacat. Ini kenapa kalian pakai? Kenapa kalian keluar-keluarkan hanya karena setuju, sehingga kalian tutup mata dengan adanya nama Abdul Malik bin Habib, di mana dianggap oleh ulama sebagai orang yang berdusta. Sering terbukti kedustaannya. Dusta ini maksudnya mengatakan mendapatkan dari seseorang padahal tidak. Bahkan pernah ada cerita, dia datang kepada seorang ulama, terus ditanya kitab-kitabnya, ini kitab Anda semua? Ya. Kalau begitu ijazahkan kepada saya. Iya. Kata ulama yang punya kitab itu, yang mengarang kitab itu ya, ma qara'a alayya harfan wa ma qara'tu alaihi harfan. Dia tidak sehuruf pun membaca kepada saya, membacakan kepada saya satu huruf pun tidak membacakan kepadanya. Artinya orang ini bermasalah sekali di zamannya. Tapi ucapannya oleh kalian diagung-agungkan begitu. Kenapa seperti itu? Ya karena kalian itu memang tidak fair. Kalau ada yang cocok, dipakai habis-habisan. Kalau tidak cocok, distari kelemahannya. Bahkan Syekh Albani pun ya tidak pernah menjelaskan rijalnya siapa saja, karena kebetulan cocok. Jadi pertanyaannya untuk kalian itu, sebetulnya apa maunya gitu. Kalau cocok, oke. Kalau nggak cocok, diserang kan begitu. Kalau untuk sendiri silakan, tapi kalau untuk didakwahkan kepada umat ya, jangan ya. Setelah ini saya bacakan referensinya, sumbernya, bahwasanya asar dari Imam Malik yang digunakan untuk menolak adanya bid'ah hasanah itu adalah asar yang lemah sekali
Dan faktanya Imam Malik mengamalkan bid'ah hasanah, bahkan pernah menyatakan ada bid'ah hasanah, itu sudah pernah dibahas. Bid'ahnya Imam Malik salah satunya adalah ketika memasuki rumah selalu membaca Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum Imam Malik. Para sahabat, para nabi, para tabi'in tidak pernah ada yang melakukan itu. Masuk ke rumah ya. Jadi kalau Anda memaksakan ini sahih dari Imam Malik, berarti Anda menuduh Imam Malik ini tidak konsisten. Lain di mulut, lain di perbuatan. Naudzubillah min dzalik ya. Sekarang kita buktikan dulu bahwasanya ada jalur sanad yang bernama Abdul Malik bin Habib ya. Ini dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karya Imam Ibnu Hazm. Qala Ibnu Hazm berkata, haddatsana Ahmad bin Omar bin Anas, haddatsana Al-Husain bin Yaqub, haddatsana Sa'id bin Fahlun, haddatsana Yusuf bin Yahya Al-Maghami, haddatsana Abdul Malik bin Habib akhbaroni. Jadi Abdul Malik bin Habib ini mengatakan akhbaroni, telah menceritakan kepada saya Ibnu Al-Majashun, ya Ibnu Al-Majashun ya, annahu bahwasanya qala, Ibnu Al-Majashun itu berkata, qala Malik ibnu Anasin, Imam Malik bin Anas berkata, man ahdasa fi hadhil ummati al-yawma syai'an lam yakun alaihi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah lianna Allah taala yaqulu hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri, dan seterusnya. Kalau kita baca ayatnya, di situ ada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina ya. Lalu ada penutup dari ucapan Imam Malik itu, faman lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan. Ini kan sering diucapkan oleh Salafi Wahabi bahwa syariat ini sudah lengkap, ibadah itu sudah lengkap, tidak usah mengadakan bid'ah. Karena firman Allah al-yauma akmaltu, sudah saya sempurnakan. Jadi seolah-olah Imam Malik itu seperti itu pemahamannya, menafsirkan ayat ini bahwasanya famalam yakun yauma idzin dinan, kalau pada saat Rasulullah SAW masih hidup bukan menjadi sebuah ajaran, la yakunul yauma dinan, maka hari ini pun tidak ada ajaran tersebut. Nah, kita fokus kepada Abdul Malik bin Habib yang di kotak di atas itu ya. Yang pertama kita ambil dari kitab Lisanul Mizan. Ini kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari menjadi Fathul Bari. Ulama hadis yang membuat kitab ini untuk mencatat rekam jejak dan kredibilitas para ulama ya, terutama para ulama hadis. Bagaimana Imam Ibnu Hajar menceritakan tentang Ibnu Habib tadi? Abdul Malik bin Habib Al-Qurtubi ahadul a'immati wa musannifu al-wadihah. Jadi salah satu dari ulama atau dari imam dan penulis kitab Al-Wadihah. Kathirul wahmi ya. Yang pertama itu kathirul wahmi, banyak keraguan-raguan, artinya seringkali ragu ya. Kemudian sohafiyun ya, sudah dikenal sebagai ulama otodidak, hanya membaca kitab-kitab para ulama, tidak mendapatkan ilmu secara talaki, berguru langsung ya. Nah ini yang menarik. Wa kana Ibnu Hazm yaqulu laisa bisikotin. Menurut Ibnu Hazm saja ya, bin Habib ini atau Abdul Malik Ibnu Habib ini tidak sikoh. Kemudian lanjut, wa qala al-Hafidz Abu Bakar bin Sayyidin Nas fi Tarikh Ahmad ibn Sa'id As-Sadafi fi tawahhunihi Abdul Malik bin Habib wa annahu sahafiyun. Jadi Al-Hafidz Abu Bakar bin Sayyidin Nas itu di dalam kitab Tarikh Ahmad bin Sa'id As-Sadafi menyebutkan tentang pandangan Sa'id As-Sadafi ini, yaitu memandang rendah, tawahun ya, memandang tidak kuat ya atau lemah ya, kepada Abdul Malik bin Habib. Jadi dalam kitab tarikh itu menjelaskan bahwasanya Abdul Malik bin Habib ini menurut pandangannya Ahmad bin Sa'id As-Sadafi adalah rendah, lemah ya. Kemudian wa annahu sahafiyun, diulang lagi, dan bahwasanya dia itu adalah sahafiyun. Jadi sudah berapa ulama yang mengatakan orang ini adalah sahafiyun. La yadri al-hadisah, tidak mengerti tentang hadis. Artinya tidak tahu, itu tidak punya kapasitas dalam ilmu hadis ya. Wa qala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata,
Wa dha'afahu ghairu wahidin. Jadi bukan hanya satu orang yang mengatakan bahwa Ibnu Habib ini adalah dhaif. Kalau kita sudah bahasa ghairu wahidin itu maksudnya bukan hanya satu orang, bukan hanya satu dua yang mengatakan orang ini lemah, ya. Tapi rata-rata kan begitu. Summa qala, kemudian Abu Bakar itu berkata, wa ba'duhum ittahamahu bil kadzib, ya. Bahkan sebagian dari ulama itu, ya, menuduh, ya, atau menganggap, ya, bahwasanya Ibnu Habib ini adalah orang yang suka berbohong, ya, dianggap pendusta lah begitu. Wa qala Ibnu Hazm, Ibnu Hazm berkata lagi, riwayatuhu sakitatun, ya. Jadi riwayat-riwayatnya Ibnu Habib ini jatuh, ya. Artinya tidak kuat, tidak dipakai. Muttorohatun, ya. Muttorohatun, terbuang, ya. Ditinggalkan atau terbuang, terlempar, ya. Famin zalika, maka salah satu dari contoh riwayatnya Ibnu Habib ini, ya, rawa an Mutraf, ada yang bilang an Mutraf, ada yang bilang an Mutrif, ya, meriwayatkan hadis dari Mutraf bin Abdullah an Muhammad bin Al-Kadimi, ya, an Muhammad bin Hayyan Al-Ansori anna imra'atan qalat. Hadisnya bahwa seorang perempuan berkata, ya, atau bertanya, ya Rasulullah, kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun, bapak saya itu sepuh, artinya itu lemah, tidak bisa berhaji lah gitu, ya. Maka Nabi langsung menjawab, qala, Nabi bersabda, fal tahujji, maka kamu hendaklah berhaji anhu, untuknya, walaisa dzalika li ahadin ba'dahu, dan tidak boleh setelah itu ada orang lain yang menghajikan untuknya. Kemudian Ibnu Hazm melanjutkan, warawa Abdul Malik an Harun bin Soleh, ya. Kemudian Abdul Malik bin Habib ini juga meriwayatkan hadis dari Harun bin Soleh. Kita persingkat, bagaimana hadisnya? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahujju ahadun an ahadin illa waladan an walidihi. Jadi tidak boleh ada orang menghajikan orang lain kecuali seorang anak menghajikan bapaknya. Ya, jadi kalau mau ikut ini ya nggak ada haji badal itu. Haji badal kan yang menghajikan orang lain, ya. Sementara di sini hanya harus bapak dihajikan oleh anaknya. Kemudian komentarnya Ibnu Hazm juga, Harun bin Soleh majhulun, ya. Jadi Harun bin Soleh itu majhul, maka hadis ini ditolak. Riwayat ini jatuh, ya. Karena di situ kan Abdul Malik ini, ya, maksudnya adalah bin Habib. Abdul Malik bin Habib meriwayatkan dari Harun bin Soleh. Jadi justru Ibnu Hazm yang sangat ketat membuat jaroh atau membuat penilaian pedas kepada Ibnu Habib ini. Tidak sikoh, ya. Kemudian riwayat-riwayatnya itu jatuh berguguran, tidak dipakai, terbuang, bahkan sampai memberikan contohnya.